Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Menemani waktu senggang kalian, Mimin kembali lagi akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul Black Gold, rilis pada tahun 2011. Film garapan sutradara James Jagwas Anau ini menceritakan sejarah perang antar suku-suku Arab atau kabilah di Qatar yang memperebutkan sebuah wilayah di gurun pasir. Kedua kabilah besar itu awalnya mencapai sebuah kesepakatan damai untuk tidak memperebutkan wilayah tersebut dan tidak ada yang mengklaimnya. Namun, gurun yang tadinya tandus dan kering kerontang itu akhirnya menjadi rebutan antar suku setelah kedatangan orang Amerika yang menemukan cadangan minyak yang sangat besar di wilayah konflik tersebut. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah medan perang di wilayah tanah gurun pasir di Qatar. Terlihat dua kabilah besar di sana baru saja usai melakukan peperangan untuk memperebutkan wilayah tersebut. Kedua kabilah itu dipimpin oleh Ammar yang menguasai wilayah Salamah yang berada di selatan dan Nesep yang menguasai wilayah Hubaika yang berada di utara. Kedua pemimpin ini memiliki dua karakter yang berbeda. Ammar adalah pemimpin yang taat agama, kaku dengan ajaran agama, dan tidak menerima ajaran-ajaran modern. Sedangkan Nesep adalah pemimpin yang curang, yang agamanya lemah, dan menerapkan ajaran-ajaran modern. Karena peperangan yang berkepanjangan untuk memperebutkan wilayah padang pasir yang tandus itu, akhirnya kedua pemimpin kabilah tersebut bersepakat untuk berdamai dengan mengakhiri peperangan dan bersahabat agar tidak memperebutkan wilayah tersebut tanpa ada pihak kabilah yang mengklaim wilayah sengketa tersebut. Wilayah konflik itu disebut Koridor Kuning. Sebagai jaminan kesepakatan damai tersebut, Nesep akan merawat dua putra Ammar yang bernama Saleh, putra sulung Ammar, sebagai pewaris tahta Ammar dan adiknya Auda. Nesep berjanji akan merawat kedua anak Ammar tersebut sebagaimana ia merawat kedua anaknya yang bernama Tarik dan Laila. Jika terjadi sesuatu dengan mereka, maka Ammar akan kembali memerangi Nesep. Setelah berpamitan dengan kedua putranya, Ammar pun meninggalkan tempat tersebut sebagai tanda dimulainya kesepakatan damai antara mereka. May all our enemies be like. Pada suatu malam, Nesep menyampaikan kabar duka kepada Saleh dan Auda kalau ibu mereka Putri Jamira telah meninggal. Nampak Saleh dan Auda sangat bersedih mendengar kabar tersebut. Saleh dan Auda kini menjalani kehidupan mereka di bawah asuhan Nesep. Auda yang memiliki hobi membaca kini terlihat sangat akrab dengan putri Nesep yang bernama Laila. Namun seiring berjalannya waktu, keakraban mereka harus dipisahkan ketika Laila mulai beranjak remaja. Sebagaimana tradisi bangsa Arab, anak perempuan yang sudah mulai beranjak remaja akan berada dalam pingitan. Seiring berjalannya waktu ketika Saleh dan Auda mulai beranjak dewasa, terlihat perbedaan di antara keduanya. Saleh tumbuh menjadi seorang laki-laki pemberani yang tegas dan memiliki hobi berburu yang selalu ditemani oleh elang peliharaannya. Sedangkan Auda tumbuh menjadi pria sederhana dan lembut yang menghabiskan waktu kesehariannya dengan membaca buku. Pada suatu waktu, kota Hubaika mengalami wabah kolera yang mematikan. Kondisi ini diperparah dengan kehidupan kota Hubaika yang miskin, di mana di wilayah tersebut tak ada tanaman yang bisa tumbuh serta tidak ada pedagang yang mau datang ke kota Hubaika. Karena itulah Nesep berkeinginan mengubah nasib kabilah yang dipimpinnya menjadi sarana tanah Arab yang akan dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai dunia. Pada suatu hari kota Hubaika didatangi oleh sebuah pesawat kecil yang ditumpangi oleh orang barat yang berasal dari Texas. Saat bertemu Nesep, Mr. Torketel yang mengaku sebagai perwakilan yang bekerja di sebuah perusahaan minyak di Texas mengatakan kepada Nesep, mereka menemukan sumber cadangan minyak terbaik di dunia di wilayahnya. Nesep awalnya merasa tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Torketel kalau daerahnya yang gersang dan tandus itu mengandung minyak. Namun ia akhirnya percaya setelah ditunjukkan sebuah serpihan sampel batu yang mengandung minyak. Mr. Torketel mengatakan kalau minyak yang melimpah itu, jika dikelolanya, Nesep akan menjadi orang paling kaya melebihi Ratu Inggris. Namun, lokasi cadangan minyak itu berada di daerah Koridor Kuning yang selama ini menjadi sengketa dengan kabilah kota Salmah. Pada suatu hari, para pengembur minyak di wilayah Jalur Kuning berhasil menemukan sumber cadangan minyak yang mereka cari.
Nesep mengirim utusannya ke kota Salma untuk bernegosiasi dengan Ammar agar bisa diberi kuasa untuk mengelola koridor kuning. Perjalanan itu akan memakan waktu berbulan-bulan menggunakan kendaraan onta melintasi padang gurun yang luas. Saleh meminta kepada Nesep untuk dikirim ke kota Salma agar bisa bernegosiasi dengan ayahnya, namun ditolak oleh Nesep. Sementara itu, para pengembur minyak terus melakukan eksplorasi minyak yang sangat melimpah. Dampak adanya perusahaan minyak di sana, Nesep akhirnya dapat membangun berbagai fasilitas untuk kota Hubaika seperti sarana sekolah, pembangkit listrik, dan bandara. Ia juga membangun perpustakaan kota dan menunjuk Auda yang memiliki hobi membaca dan menulis sebagai pengurus perpustakaan itu. Suatu hari terjadi sebuah teror di lokasi pertambangan minyak. Seorang pekerja dibunuh dan dimasukkan ke dalam tangki minyak yang dilakukan oleh salah satu kabilah kecil yang tidak menyetujui kehadiran pertambangan. Hal ini membuat Mr. Torketel menjadi takut. Nesep memberi jaminan keamanan dan perlindungan pada lokasi pertambangan minyak yang ia kelola. Nesep menempatkan para tentara bersenjata di areal tambang. Sementara itu, utusan delegasi yang dikirim oleh Nesep ke kota Salma untuk bernegosiasi akhirnya kembali pulang ke kota Hubaika. Salih dan Auda sangat antusias mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Nesep untuk mendengarkan hasil perundingan. Sementara itu, di ruang pertemuan, ketua delegasi menyampaikan kalau Sultan kabilah Ammar tidak sepandangan dengan mereka. Sultan Ammar menganggap pengoperasian koridor kuning sebagai pelanggaran perjanjian. Hal ini membuat para petinggi kota Hubaika marah dan menantang kabilah Salma untuk berperang. Hal ini pula lah membuat Saleh sangat kecewa dan berniat akan bergabung dengan pasukan Ammar ayahnya. Ia lalu mengajak dua pengawalnya untuk pergi berburu. Namun tanpa diduga, ia membunuh dua pengawal tersebut saat berada di perbukitan padang gurun. Hal ini membuat petinggi Hubaika marah. Nesep kemudian menjalankan strategi untuk memampatkan Auda sebagai saudara Saleh dan anak Sultan Ammar yang tersisa untuk menikah dengan putrinya Laila. Ia dipaksa menandatangani perjanjian pernikahan itu yang membuat perjanjian damai dengan Sultan Ammar ayahnya batal demi hukum. Untuk mengumpulkan simpati dan dukungan para ketua suku Baduy, Nesep menyogok mereka dengan memberi jam tangan mewah dari Swiss. Sementara itu, Auda ketika berada di ruang harem, yaitu sebuah kamar pengantin, bertemu dengan istrinya Laila. Auda yang lama tidak pernah melihat Laila dari semenjak ia kecil sedikit gugup. Auda kemudian mengatakan kepada Laila, ia merasa pernikahan itu hanyalah sebagai jebakan untuk menghancurkan statusnya sebagai sandera agar Nesep bisa memerangi ayahnya yaitu Ammar. Auda menganggap mereka belum menikah karena pernikahan itu semata-mata politik vulgar yang dijalankan oleh Nesep. Namun Laila meyakinkan kalau ia sebenarnya menyukai Auda dari semenjak mereka masih kecil. Setiap hari Laila akan selalu mengintipnya dari balik jendela saat Auda pulang dari perpustakaan. Laila juga meyakinkan pernikahan itu adalah pilihannya sendiri yang meminta kepada ayahnya untuk dinikahkan dengannya. Auda akhirnya luluh dengan ketulusan istrinya. Sementara itu di padang gurun, Saleh berhasil ditangkap oleh salah seorang petinggi militer yang bernama Ibnu Idris. Petinggi militer itu menembak mati Saleh untuk membalas dendam kematian dua orang pengawal yang dibunuh oleh Saleh yang merupakan sepupu Idris. Dan Auda mengetahui kalau kakaknya telah terbunuh setelah elang peliharaannya mendatanginya ke kamar harem. Nampak Auda sangat bersedih. Untuk menghindari konflik peperangan, Nesep kemudian mengirim Auda untuk bernegosiasi perdamaian dengan Ammar yang juga ayahnya Auda. Auda diantar ke kota Salma menggunakan mobil dengan pengawalan beberapa tentara. Sesampainya Auda di kota Salma, ia disambut oleh ayahnya yang sudah 15 tahun tidak bertemu. Awalnya Ammar mengira anaknya yang datang itu adalah Saleh. Saat mendengar kalau Saleh telah dibunuh, Ammar sangat kecewa. Apalagi setelah tahu kalau Auda telah menikah dengan Laila, anak pemimpin yang telah membunuh anak sulungnya. Ammar juga kecewa Auda telah menjadi delegasi untuk berdamai dengannya yang menaiki mobil yang dianggapnya barang kafir. Ammar kemudian mengusir para pengawal yang datang bersama Auda untuk pulang ke Hubaika. Auda kemudian dipertemukan dengan para tokoh kota Salma. Ia diminta untuk menceraikan Laila istrinya. Para tokoh di sana juga meminta kepada Sultan Ammar
agar memerangi Hubaika yang kini dianggap sebagai orang kafir. Minyak telah menjadi perantara orang kafir datang ke sana. Auda mencoba bernegosiasi. Ia mengatakan minyak adalah karunia Tuhan yang bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Namun mayoritas dari para tokoh di sana menganggap itu hanyalah kenikmatan sementara dan menganggap Auda kini telah menjadi murtad. Sementara itu di kota Hubaika, Laila terlihat bersedih karena para delegasi pulang tanpa membawa suaminya. Kembali ke kota Salma, Auda mengalami demam tinggi. Ia diperiksa oleh seorang dokter yang bernama Dr. Ali. Setelah memeriksa Auda, Dr. Ali mengatakan ia hanya mengalami hipokondria, yaitu semacam kegelisahan. Dr. Ali menyuruh Auda untuk menenangkan pikiran dan berolahraga ringan karena ia tidak bisa memberikan obat-obatan modern yang dilarang di kota Salma karena obat-obatan itu berasal dari luar negeri yang dianggap sebagai perbuatan dosa. Dr. Ali mengungkapkan kekecewaannya kepada Sultan Ammar yang telah salah menafsirkan Al-Quran karena Nabi sendiri telah mengatakan Allah telah menciptakan penyakit beserta obatnya. Ketika Dr. Ali akan berpamitan, Auda menanyakan namanya. Dari sinilah terungkap ternyata Dr. Ali adalah saudara Auda dari lain ibu. Keesokan harinya, Auda menemui ayahnya. Sang ayah memuji Auda yang memiliki keberanian dalam menyampaikan pendapat di depan para tokoh dan ulama kota Salma. Pada kesempatan itu, Auda kembali menanyakan alasan sang ayah kenapa menolak ajakan damai dari Nesep yang kini telah memiliki bala tentara yang kuat. Ammar kemudian menjelaskan kepada Auda, sebelumnya akuntan Nesep telah menemuinya dengan menawarinya pendapatan yang sangat menggiurkan dari pengelolaan koridor kuning. Namun ia menolaknya. Ammar beralasan apa yang ia dapatkan saat ini ditaklukkan dengan darah dan cinta, bukan dengan uang. Apa yang dapat dibeli tidaklah memiliki nilai yang nyata. Karena rasa cinta Auda kepada istrinya yang juga anaknya Nesep, membuat hati Ammar melunak dan mengirim utusannya yang bernama Hasan ke kota Hubaika untuk berunding dengan Nesep membicarakan perayaan pernikahan Auda yang tidak diketahuinya. Namun dalam perundingan tersebut, Hasan menyampaikan persyaratan kesepakatan damai dari Ammar untuk kembali ke perjanjian semula yang berarti Nesep harus mengusir orang Amerika dari daerah koridor kuning. Barulah setelah itu Ammar akan dengan senang hati menghadiri perayaan pernikahan Auda dan putrinya. Hal ini membuat Nesep kecewa dan menahan Hasan. Sekembalinya para utusan ke kota Salma tanpa Hasan membuat Ammar marah. Ia mengira Hasan telah disogok oleh Nesep. Hal ini membuat Ammar memutuskan untuk berperang melawan Nesep. Ammar kemudian menyusun strategi perang. Ia memanfaatkan para tahanan yang ada di penjara untuk dijadikan tentara yang akan memancing pasukan Nesep melewati padang pasir yang luas. Ammar menugaskan Auda untuk memimpin pasukan tersebut menggantikan Hasan. Sedangkan Ammar dan pasukan intinya akan menyerang langsung ke jantung pertahanan Nesep. Walau Auda yang tidak menyukai senjata dan perang, karena ia lebih menyukai membaca, akhirnya menerima tugas itu dengan berat hati. Setelah melakukan persiapan, Ammar mengantarkan pasukan Auda sampai ke sumur terakhir. Para pasukan diperintahkan untuk mengisi perbekalan minum mereka. Saat itulah saudara tiri Auda, Dr. Ali, datang dan diperintahkan oleh Ammar untuk menemani Auda dalam pertempuran melawan tentara Nesep. Keesokan harinya pasukan yang dipimpin Auda kembali melanjutkan perjalanan melintasi gurun pasir yang tandus. Di hari itu mereka melihat pesawat pengintai milik tentara Nesep. Pada suatu hari terjadi sedikit ketegangan antara tentara tahanan dengan pengawal Auda karena mereka sudah dalam kondisi sangat kehausan. Namun jatah air yang mereka miliki sudah menipis. Saat itulah dari kejauhan mereka melihat kendaraan lapis baja milik tentara Nesep. Auda berinisiatif untuk melakukan negosiasi. Namun ia malah diberondong tembakan dari kendaraan lapis baja. Hal ini membuat pasukan Auda menjadi panik. Auda kemudian memerintahkan pasukannya untuk pergi ke lereng gunung pasir agar bisa bertempur menghadapi kendaraan lapis baja. Taktik yang dijalankan oleh Auda berhasil mengalahkan tentara Nesep. Namun kemenangan itu juga harus dibayar mahal dengan kehilangan perbekalan air minum serta lepasnya persediaan burung merpati yang biasa digunakan untuk mengirim pesan kepada Sultan Ammar. Sementara itu Sultan Ammar yang berada di wilayah utara mengira pasukan Auda semuanya telah tewas setelah mendapati merpati penyampai pesan yang terluka tanpa membawa pesan. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerang kota Hubaika. Kembali ke padang gurun,
Auda dan pasukannya kembali berhasil melumpuhkan pesawat pengintai milik Nesep yang menewaskan putra Nesep yang bernama Tarik, yang merupakan petinggi militernya. Dalam pertempuran itu, Auda harus kehilangan seorang penunjuk jalannya. Sebelum tewas, si penunjuk jalan menyuruh Auda untuk melanjutkan perjalanan menuju arah laut agar bisa menemukan sumber air. Sementara itu di kota Hubaika, Nesep sangat marah atas kematian putranya. Ia memaksa anaknya Laila agar menceraikan Auda. Namun, Laila yang sangat mencintai Auda menolak untuk bercerai. Kembali ke Auda, ia memberikan kebebasan kepada tentara yang berasal dari para tahanan untuk pergi meninggalkannya. Namun para tentara itu menolak dan memilih tetap ikut bersama dengan Auda untuk melakukan perjalanan menuju ke arah laut mencari sumber air. Setelah melakukan perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya pasukan Auda berhasil mencapai lautan. Namun mereka tidak menemukan sumber air. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan menyusuri tepi pantai. Hingga sampai di suatu tempat pasukan Auda sudah tidak mampu lagi berjalan karena dalam kondisi kehausan dan sangat lemah. Kematian karena kehausan kini seperti sudah nampak di depan mata. Saat itulah Dr. Ali melihat gelembung air yang berada di air laut yang berada tidak jauh dari mereka. Beruntung gelembung air itu ternyata adalah sumber air tawar. Hal ini membuat mereka sangat bahagia. Setelah mengisi perbekalan air minum, pasukan Auda melanjutkan perjalanan. Hingga di suatu tempat mereka bertemu kelompok pengembala dan pedagang budak dari Bani Siri. Auda kemudian menemui Syekh Bani Siri untuk meminta bantuan beberapa ekor unta. Saat Auda dan Dr. Ali dijamu minum kopi, saat itulah ia merasa kasihan melihat seorang budak wanita milik Syekh tersebut. Auda mencoba membebaskannya dengan menukar budak tersebut dengan cincin peninggalan almarhum ibunya. Namun Syekh yang sudah disuap oleh Nesep itu malah menodongkan pistol dan sudah bersiap untuk menangkap Auda. Beruntung Auda sudah mempersiapkannya, sehingga pasukannya berhasil menaklukkan Bani Siri dan mengambil unta serta persenjataan mereka. Ia kemudian membebaskan para budak. Salah satu budak wanita yang dibebaskan itu adalah kerabat suku ibunya. Wanita itu kemudian mengajak Auda untuk mengunjungi tempat mereka. Namun saat memasuki pemukiman suku ibunya, Auda ditembak oleh salah seorang dari suku tersebut yang tepat mengenai kepala. Penembak itu mengira pria tersebut adalah Amar yang mereka benci karena tidak pernah datang lagi ke sana bersama ibunya Auda. Tembakan tersebut membuat Auda langsung tewas. Namun setelah mereka membawa Auda ke dalam tenda, keajaiban muncul. Auda terbangun dari kematiannya. Auda mengalami kasus mutilasi rahang di mana akibat tembakan tersebut memberikan gejala seperti kematian pada Auda, atau yang lebih dikenal dengan istilah mati suri. Bangkitnya Auda disambut gembira oleh penduduk dan para pasukan karena ia dianggap oleh mereka sebagai Imam Mahdi. Walau Auda juga sudah berusaha meyakinkan kepada mereka kalau ia bukanlah Imam Mahdi. Namun para pasukan dan penduduk suku ibunya tetap meyakininya kalau ia adalah Imam Mahdi. Di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kehadiran sebuah pesawat milik tentara Nesep yang langsung menembaki mereka. Hal ini membuat kepanikan orang-orang yang ada di sana. Walau pesawat itu berhasil ditembak jatuh, Auda harus bersedih karena ia harus kehilangan Dr. Ali, saudara tirinya yang selama dalam pertempuran selalu melindunginya. Dr. Ali terkena tembakan tepat di dada. Ia tewas dalam pelukan Auda. Sementara itu, kabar Auda yang dianggap sebagai Imam Mahdi akhirnya menyebar pada suku-suku lain di wilayah selatan. Hal ini membuat banyak para kelompok suku bersimpati dan memilih bergabung dengan pasukan Auda. Sementara itu di kota Hubaika, Sultan Amar ayahnya Auda berhasil mengepung kota Hubaika. Di tengah pengepungan, Nesep kemudian berunding dengan Amar. Ia menawarkan kepada Amar untuk mengambil apapun yang ia inginkan, termasuk tambang minyak. Namun Amar yang tidak dibutakan oleh uang hanya menginginkan agar Nesep menghormati kesepakatan mereka 15 tahun silam. Sementara itu Auda yang sudah mendekati kota Hubaika mendapat tambahan dukungan dari kelompok suku-suku lainnya. Kembali ke kota Hubaika, Amar memerintahkan orang Amerika untuk menutup tambang minyak mereka. Saat berada di pertambangan minyak itulah, Amar terkejut setelah mendapati putranya Auda yang ia kira telah tewas mendatanginya. Amar memeluk putranya dengan penuh rasa syukur. Amar semakin terkejut
Ternyata putranya telah berhasil menyatukan seluruh suku-suku kecil yang ada di selatan dan kini mereka bergabung dengan pasukan Auda. Tidak lama kemudian terjadi perdebatan antara Auda dan ayahnya perihal penguasaan tambang koridor kuning. Auda meminta agar tambang itu dikuasai bersama dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran mereka. Namun Amar ayahnya berkeras agar tambang itu ditutup karena menganggap orang-orang Amerika itu sangatlah rakus dan tidak pernah puas dengan kekayaan yang mereka dapatkan dari tanah mereka. Saat perdebatan berlangsung tanpa disadari mereka, kelompok Bani Siri yang dendam dengan Auda menembakkan senapannya ke arah Auda. Namun tembakan itu meleset dan mengenai dada Amar. Amar pun akhirnya tewas. Hal ini membuat pasukan Amar dan Auda menjadi marah. Mereka yang mengira pelaku penembakan adalah dari kelompok Nesep, akhirnya menyerang pertahanan Nesep, sehingga terjadi pertempuran yang sangat sengit. Di tengah pertempuran itu, Auda hampir saja terbunuh akibat serangan Syekh Bani Siri. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh bekas budak Bani Siri yang ia selamatkan. Pasukan Auda akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Nesep. Setelah memakamkan sang ayah, Auda bersama pasukannya kemudian mendatangi kota Hubaika. Ia disambut oleh sang istri setelah sekian lama mereka berpisah. Auda sangat bahagia ketika mendengar kalau istrinya kini telah mengandung anaknya. Auda kemudian memasuki kota Hubaika yang berhasil ia kuasai. Saat itulah ia terkejut setelah prajuritnya menemukan Hasan yang dikurung di dalam penjara bawah tanah. Hasan yang selama ini dikira berkhianat ternyata sangat setia. Auda kemudian menemui Nesep yang saat itu sedang menunggunya di ruang perpustakaan. Nesep menyerahkan kekuasaan kepada Auda. Kini Auda telah menjadi sultan di antara dua suku kota Salma dan Hubaika. Auda yang tidak alergi dengan dunia barat tetap memperbolehkan mereka menambang minyak. Dan Nesep mertuanya dikirim ke Houston untuk mewakilinya di Dewan Minyak di Texas. Auda yang bijak akhirnya berhasil membawa negaranya yang tadinya miskin, kini menjadi negara yang sejahtera, dan film pun usai. Oke, itu tadi sebuah alur cerita film yang sangat menarik. Semoga saja cara Mimin dalam bercerita bisa dimengerti dan dipahami. Berjumpa lagi dengan alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.